Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari yang sangat istimewa bagi saya karena hari ini bisa dipertemukan dengan beberapa saudara di YouTube ya. Saudara baru di YouTube, ngopi bareng hari ini. Jadi teman-teman, silakan saya perkenalkan yang di ujung sana itu Pak Rivo. Ya, channel YouTube-nya selaku. Kita ada channel YouTube Ethnic Indonesia Channel sama CV Karepku Channel. Iya, itu mengulas tentang apa, Pak? Mengulas tentang hobi ya. Hobi kalau di CV Karepku itu kita hobi hewan-hewan import. Oh gitu. Jadi saya selaku importer, kita biasanya masukin hewan dari luar. Nah, biasanya kita akan review stok, kita cara pemeliharaan, ada lelang juga di CV Karepku Channel. Terus untuk seputar hewannya itu apa saja? Wah, kalau hewan kita lebih banyak. Burung juga import, kenari kita import, makau, paru bengkok kita import, terus kura-kura kita import, buaya kita import. Seputar exotic animal ya. Iya. Koi belum ya? Koi beda. Beda. Koi beda jalur ikan. rencananya itu gitu Pak Roni, ini mau bikin kolam koi. Akhirnya rencananya asli itu bujui Pak Trisno. Saya juga kena prank Pak. Tadi kita sama Pak Trisno berkunjung ke garapan-garapan kolamnya beliau ya. Rata-rata kolam koi. Nah, ini tadi saya diajak ke sini untuk mereview kolam koi. Ternyata buaya sama kura. Jadi sebenarnya kolam ini Pak ya, berbicara tentang kolam ini, ini awal ide membuat kolam ini dari mana? Jadi gini Mas, saya salah satu pecinta budaya Indonesia di channel kita yang satunya itu Ethnic Indonesia Channel. Kita ngulas tentang budaya, tentang peninggalan-peninggalan Nusantara, tentang pusaka, tentang yang kisaran dengan antik lah. Dan saya itu paling suka pergi kalau di Jawa Timur itu ada petirtaan Jolotundo kan. Iya. Di sana itu sejarahnya petirtaan Raja Udayana. Jadi salah satu kabarnya air dari petirtaan Jolotundo itu nomor 2 terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Nah, itu tempat yang indah banget dan kita sering ke sana untuk rekreasi, untuk berdoa juga di sana, untuk berendam. Nah, desain Candi Jolotundo itu sangat menarik gitu loh. Dan pikiran saya gimana caranya kalau bisa Candi Jolotundo itu dipindah ke rumah gitu. Oh gitu ya. Pak Tris bikin pusing kan? Jangan-jangan ini airnya dari Jolotundo Pak? Tanya Pak Tris. Airnya dari Trigen. Dari Trigen ya. Jadi itu inspirasinya adalah candi pindah ke rumah sih. Jadi gimana caranya buat Jolotundo itu bisa inspirasinya dari sana. Dan akhirnya mempercayakan desain dan filter pengerjaannya, desainnya, pekerjaan yang berat-berat pokoknya Pak Tris. Kita kan ide aja ya. Iya. kita suka idenya, itu yang susah kan gitu ya. Itu inspirasinya dari sana. Nah, untuk hewannya saya itu bebas sebenarnya. Saya cinta semua hewan, termasuk koi saya juga suka. Cuman yang pertama yang kita masukkan di sini, pertama itu sebenarnya koi kecil-kecil. Jadi aku tuh belajar koi dari YouTube sampean ini, terus cara gimana saya beli yang kecil-kecil itu loh. Apa sih namanya? Cherry ya? Bukan. Itu jadi baru netes. Iya. Koi yang baru netes itu kan aku beli 750.000 online dari peternak kalau nggak salah dari Blitar waktu itu.
tak beli dikirim tuh 1.000 ekor mas. Koi cere-cere kecil-kecil itu tak masukin ke akuarium dan sekarang udah lumayan gede ya, itu tak masukin ke sini. Jadi ini kalau ada orang tanya, loh ini kok koi jelek, loh ini aku piara dari telur ini. Yang kedua kan untuk umpan. Nah, itu umpan buaya. Nah itu akhirnya kita masukin sini dan nggak tahu ya, belum ada ide mau pengen piara koi atau apa, tapi yang pasti udah ada kura-kura di sini. Kayaknya ada buaya. Menarik juga ya, ada buaya juga. Kita import buaya dari Suriname juga, dari South America, buaya kecil. Tapi kalau buaya kayaknya belum cocok ya untuk di kolam yang sedalam ini, karena kan buaya eksotik itu kecil dia. Jadi dia harus airnya nggak boleh terlalu dalam supaya bisa cari makan. Oh, air dangkal ya? Air dangkal. Kalau di alamnya itu kan dia di rawa-rawa yang di pinggir atau di atas teratai gitu kan. Nah di sini ini kurang cocok untuk buaya yang kecil. Jadi kalau saya cuma berenangin aja, buaya tak berenangin untuk olahraga, setelah itu masuk ke kandang. Tapi kalau kura-kura kayaknya cocok nih. Kura-kura air, ini kelihatan tadi di dalam tuh ada yang mulai kawin-kawin tuh, keren banget. Terus itu Pak, kalau sudah kawin gendong telur atau gimana? Iya, biasanya kalau udah kawin nanti dia akan cari darat. Kalau kita memang serius ya mau ternakin, jadi harus ada sebagian darat dia akan pasir naik, gitu ya? Iya, dia akan telur di pasir kayak penyu yang di laut ya. Tapi kalau ini kan kura air dari Amazon, air tawar. Jadi masih di kolam gini masih aman lah. Masih aman. Jadi intinya kolam koi cocok untuk hewan lain juga ya, Pak? Ya, karena menurut saya filter yang paling berat itu di kolam koi. Wah, itu filternya aja ini hampir 40% ini. Iya. Filternya hampir 40% dan keluar di sini udah bening banget nih guys, mantap nih. Ini sudah 2 minggu running. 2 minggu running, airnya bening banget. Anakku juga pertama-tama berenang juga di sini dan wah, wis pokoknya keren deh, kolamnya keren. Rekomen untuk garapannya Pak Tris ini, luar biasa. Trisno Sekarang Setiawan. ke Pak Trisno. Iya. Katanya tadi pengerjaan kolam ini tersulit dan Iya. terlama dari kolam-kolam yang lain ya. Betul. Kesulitan apa yang membuat lama pengerjaan ini? Yang pertama kita gali. Dari kita gali, desain itu juga berubah karena kita ketemu sepiteng, terus ketemu ini konstruksi kuda-kudanya rumah ini kan kebetulan 3 lantai Pak Roni. Jadi untuk tingkat chambernya sendiri itu kedalamannya nggak sama, tapi bisa kita siasati. Terus yang itu, nah itu letak jalurnya pemipaan dari sepiteng, dari got juga, jadi nggak bisa di otak-atik. Tapi justru bagus kayak jacuzzi, Pak. Betul. Jadi capek renang duduk di sana. Tapi secara sistem ini kolam koi ya? Kolam koi? Bukan. Saya sendiri kemarin kasih tahu, Pak, saya punya 50 ekor buaya. 50 ekor. Nah, saya pikir Bapak Rivo ini kan ada channel Pak Roni, Etnik Indonesia sama apa Pak? CV Karbu. Nah, itu ya itu kan ya itu membahas banyak pusaka, keris, hewan-hewan impor dan hewan-hewan impor ada. Nanti teman-teman. Saya tadi waktu masuk ke sini langsung auranya merinding kan ya. Ternyata banyak makhluknya ya. Iya, saya mindah ini lumayan ini luar paling berat biasa. ya, pekerjaan paling berat mindahin Betul. patung ini ke sini nih. Ini berat banget nih. Kita 6 orang ini Pak Roni. Ini patung ini dari mana Pak? Ini sebagian kita dapat dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur juga. Jadi kita kumpul-kumpul, kita suka sama ini ya, suka sama benda-benda seni, budaya Indonesia. Budaya senang banget. Jadi enak, jadi kita lihatnya itu bukan cuma kalau kita lihat kolam koi import, kolam koi biasa itu kan minimalis, lebih ke arah kalau nggak Jepang, Barat gitu kan. Jadi gimana caranya kolam koi itu bisa mengingatkan kita akan budaya kita gitu. Dan mungkin ini salah satunya ya. Kembali ke zaman Mojopahit. Nah, itu ada Mojopahit di belakang gini. Oh ini? Nah, ini memang Mojopahit nih. Kita kan nggak tahu ya. Ini kita pesen khusus dari Trawulan full batu alam. Oh, asli. Asli dong. Ini tombak asli. Asli semua. Asli umurnya Ini Mataram, puluhan Mojopahit. bisa ratusan tahun Pak ya? Ratusan tahun. Luar biasa. Kalau nggak ngerti serem. Nah kita ada juga ini ikan ini nih Pak, apa sih namanya Pak?
di danau itu kan kita anakku sering mancing tuh. Bro. Ikan tombro. Dapat 8 cemplungin sini ya. Ini kan hiburan aja. Jadi walaupun kita suka sama hewan impor, tapi hewan lokal pun kita masukin juga sini. Yang menarik juga. Kura-kuranya banyak. Kura-kuranya banyak. Semuanya impor. Banyak impor dan kita lihat di kolam ini hewan ini udah mulai adaptasi nih, udah mulai ada yang kawin itu. Di bawah itu lagi tumpuan itu. Berarti rasa nyaman itu. Nyaman itu. Berarti kan nyaman sama airnya, nyaman sama kedalamannya, dan ini pH-nya juga bagus ya. Jadi kura itu udah mulai kawin-kawin tuh di situ tuh. Ini padahal kita baru-baru aja dimasukin. Ini untuk kura-kura size-nya bisa maksimal berapa, Pak? Untuk jenis Planet Hailer ini kura asli dari Amazon ya. Dia itu bisa sampai 40 cm, Mas. Diameternya. Jadi ini kita 30-an sekarang, tapi ini udah mulai beranjak dewasa sih. Biasanya dia 3 tahun umurnya udah mulai bisa telur. Nah ini saya piara udah lebih dari 3 tahun, 2 tahunan lebih ya. Dulu waktu datang berapa ukurannya? 5 cm. Oh, 5 segini ya? Kita waktu import itu dulu 5 cm. Nah ini sebagian yang kita keep karena ini salah satu kura yang langka sih ya. Maksudnya langka dalam arti jarang masuk Indonesia, dan dia itu menarik. Mukanya itu ada, di kepalanya itu ada jenggotnya. Ini di Indonesia nggak ada. Lebih menarik kayak Spiderman. Ada garisnya ya. Kepalanya ada garisnya. Nempel-nempel di dinding juga. Tapi untuk legalitas aman, Pak ya? Aman, kalau kita import itu semuanya resmi. Resmi. Jadi untuk teman-teman ya, para subscriber Koi TV Indonesia, pecinta koi ya, kalau mau mungkin coba-coba untuk memelihara. Piara boleh. Jadi kura-kura bisa mampir ke channel kita di Sementarapku itu, kita ada lelang juga kura-kura setiap hari Jumat Sabtu Minggu. Jadi lelang kura-kura Afrika, kura-kura dari South America, macam-macam. Buaya juga kalau ada yang mau. Karena sekarang buaya, kalau kita piara buaya di Indonesia mah nggak boleh, karena buaya di Indonesia dilindungi. Tapi kalau hewan impor itu boleh, Mas. Walaupun itu buaya? Walaupun itu buaya, karena itu udah begitu masuk itu udah ada dokumen yang resmi. Oh gitu. Iya. Terus makanya ada si Asad kan piara harimau kan? Iya. Ya, tapi itu bukan harimau Indonesia, itu harimau Siberia. Dan itu boleh dipiara karena hewan impor dan udah dikembangbiakan. Jadi begitu. Jadi jangan takut untuk memelihara hewan impor, karena hewan impor itu cenderung lebih lebih mudah dipelihara karena hasil ternak dan aman lah, istilahnya tidak ada terbentur dengan undang-undang. Nggak amannya kan di pakannya, Pak. Nah, pakannya yang nggak aman. Karena hewan impor pakannya harus koi impor, Pak. Oh iya. Koi impor buat pakan. Nanti diprotes sama petugas ya. Beli koi impor untuk makan buaya. Itu kan. Jangan. Tapi ini sukses sih, Pak Tisno, bagus banget. Nggak ada kebocoran, nggak ada kendala apapun. Kayaknya rekomend deh untuk buat koi yang proper ya. Karena gini, saya pernah nonton video Pak Tis ini, dia bilang kalau mau buat kolam harus bener dari awal, karena kalau udah perbaikan itu repot banget kan. Iya, susah. Makanya waktu aku lihat beberapa videonya, ada orang udah terlanjur dibuatnya orang lain, habis itu harus bongkar lagi. Nggak bisa bayangin bro kalau harus bongkar lagi ya. Iya. Perlu waktu lagi, biaya lagi. Nah harus benar-benar dari awal itu harus ditangani ahli. Nah ini kayaknya mantap deh, mantap. Sementara cukup ya untuk ngobrol kita nanti sama ownernya. Ya, mudah-mudahan bisa diinspirasi ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Banyak desain tentang kolam koi itu bukan cuma satu desain ya, ada banyak. Itu satu rangkaian yang membuat kita semakin betah di rumah, Pak. Betul. Ya kan? Iya. Udah Pak Tris ini bikin istri kita semakin sayang sama kita. Biasanya kan nggak betah di rumah kan. Gara-gara kolam koi betah di rumah. Iya. Itu sampingan ya, Pak ya? Kalau Pak Rifu nggak takut, buaya nggak takut. Nggak takut ya? Lebih takut sama istrinya. Itu guys, itu kunci sukses ya. Kunci sukses. Kunci sukses itu ya. Memang sukses laki-laki dari istri. Dari istri. Iya. Oke, terima kasih Pak Riko. Terima kasih sudah mampir, Mas. Atas waktunya sudah diizinkan untuk meliput
kolam antiknya. Mudah-mudahan bisa buat kolam yang lain, Pak ya. Amin. Kita buat kolam dinosaurus lah. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video-video terbaru dari Koi TV Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Koi TV Indonesia, juga channelnya Om Trisno Setiawan, juga Pak Indonesia boleh, ke sekitar juga boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.